Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Orang tua itu tersenyum kecut setelah mendengar ini dan harus mengungkapkan niatnya, saya punya permintaan kecil, yang mulia. Saat Anda benar-benar mengambil tindakan, harap bersabar terhadap kami. Pegunungan 9 terhubung hanyalah sebuah tempat kecil yang tidak dapat menahan Anda yang tak terpecahkan. Jika gunung-gunung dihancurkan dalam proses, murid-murid kami akan terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengembara. Tempat ini kecil ya, Li Qiye dengan lembut menenangkan, Fas adalah kata yang tepat, dan itu juga merupakan bagian paling subur dari 9 rahasia. Itu hanya untuk orang biasa. Orang tua itu menjawab, bagi orang seperti Anda, yang mulia, ini adalah tanah tandus yang kecil dan tandus, tidak layak untuk disebutkan. Itu tidak dapat menangani kekuatan penuhmu. Jika Anda tidak peduli dengan para murid di sini, mohon pikirkan tentang sistem warga, santai saja dan lepaskan kami. Jika tidak, satu pukulan Anda mungkin menembus sistem sepenuhnya, menandakan berakhirnya sistem. Orang tua itu tidak melebih-lebihkan. Eksistensi yang, paling tidak, merupakan nenek-nenek moyang abadi adalah monster. Menghancurkan sistem bukanlah masalah, mungkin hanya dengan satu serangan. Saya kira saya tidak bisa menolak setelah Anda menyatakan seperti ini. Li Qiye tersenyum, jangan khawatir, 9 gunung terhubung milikmu akan baik-baik saja, tidak akan kehilangan satu tangan, satu kaki, atau apapun. Saya adalah orang yang penyayang dan selalu peduli pada orang lain. Saya berterima kasih atas nama semua orang, yang mulia. Orang tua itu berdiri dan menangkupkannya ke arah Li Qiye. Sementara itu, Liu Chuqing duduk di samping Li Qiye tanpa mengucapkan kata pun. Oh benar, bagaimana kalau memberiku plakat di pintu masuk sektemu? Li Qiye dengan santai mengungkit hal ini. Orang tua itu tidak tahu harus menjawab apa. Dia dengan canggung terbatuk sebelum menjawab, yang mulia, ini melirik tapi saya tidak bisa mengambil keputusan itu karena keputusan itu ditinggalkan oleh nenek moyang yang agung. Benarkah? Li Qiye sambil melanjutkan tersenyum, saya pribadi tidak peduli dengan sebagian besar barang di dunia karena mereka tidak berharga, tapi saya menyukai gadis konyol ini. Jika Anda ingin memberi hormat kepada saya pikir sudah waktunya untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Pria itu tersenyum kecut, ya, saya khawatir apapun yang saya keluarkan tidak akan terlihat oleh Anda. Barang-barang biasa di dunia ini tidak layak sebagai hadiah untuk makhluk surgawi seperti Nyonya. Chuqing menjadi malu lagi dan menunduk ke tanah, masih belum terbiasa dengan alamat khusus ini. Kalau begitu serahkan 9 rahasia itu. Li Qiye dengan acuh tak acuh menuntut. Dia tercengang mendengarnya. 9 rahasia itu sangat berharga dan tidak ada yang bisa dikumpulkan semuanya. Li Qiye berbicara seolah-olah dia sedang meminta lelaki tua itu untuk menyerahkan beberapa kubis. Yang mulia, Anda mempermainkan saya. Saya hanya memperbaiki beberapa hal, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengumpulkan ke-9 hal tersebut, apalagi mencapai penyelesaian akhir. Tapi kianmu sudah selesai. Li Qiye menjawab, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata Anda, yang mulia. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, sebenarnya ini adalah pencapaian setelah usaha seumur hidup. Saya lambat dan tidak kompeten, mungkin tidak akan bisa menyelesaikan ke-9-nya. Sejauh yang saya tahu, Kaisar sejati Jiuning adalah satu-satunya orang yang melakukannya. Dia telah melakukannya dengan sukses, seperti rumor yang beredar. Chuqing menjadi penasaran. Ya, sejauh yang saya tahu, Nyonya. Penebang kayu itu mengangguk, dia mempelajari Jie dan Lai di Kamlotus, Dou dan Ze di Warsein, dan sisanya di Nine Linked Mountains, tapi itu baru dimulai dari ke-9-nya. Jalannya masih panjang sebelum mencapai kesempurnaan untuk ke-9-nya. Siapa yang tahu apa yang terjadi sejak dia berangkat ke silsilah abadi? Dia menatap lokasi tertentu dengan bingung setelah mengungkapkan ini. Saya pikir Kaisar Zheng juga melakukannya. Dia bertanya. Penebang kayu menjawab, bukan itu masalah. Kaisar tidak melatih semuanya tetapi dia pasti bisa, mengingat bakatnya yang luar biasa. Mungkin karena bakatnya dia membuka jalan baru, menghasilkan panduan tertinggi, lucidity scripture.
Ini memungkinkan dia untuk melompat keluar dari batas sistem 9 rahasia. Jadi begitu. Jadi Kaisar Sejati Jiuning adalah satu-satunya orang setelah nenek-nenek moyang. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Itu benar sampai sekarang, tapi siapa yang tahu tentang masa depan? Orang tua itu mengangguk sebelum melirik ke arah Li Qiye. Hanya 9 rahasia, aku tidak begitu tertarik padanya. Namun, bagian bawah tanah atau benda di bawah danau ini, itu cerita lain, kata Li Qiye. Anda bercanda, Yang Mulia. Ekspresi si penebang kayu berubah setelah mendengar ini. Saya tidak, Li Qiye dengan tenang berkata, dengan jelas mengungkapkan pendiriannya. Yang Mulia, mohon sisakan sedikit untuk sekte kami. Penebang kayu itu memasang ekspresi sedih, seperti memohon. Meskipun Li Qiye terlihat acuh tak acuh, dia bisa melihat bahwa pria itu serius. Mendalaminya tidak dapat dibayangkan dan tidak seorang pun dapat berkata sebaliknya. Saya sudah meninggalkan banyak hal untuk sekte ini. Jika tidak, saya akan memperbaiki tempat ini dan mengira itu adalah milik saya. Li Qiye tersenyum. Pria itu tahu bahwa Li Qiye mengatakan yang sebenarnya. Jika Li Qiye menginginkannya, dia bisa memperbaiki seluruh sistem, bukan hanya 9 yang terhubung. Yang Mulia, sekte kami sudah sangat mandul. Dia terus mencoba. Bagaimana dengan gadis konyolku di sini? Li Qiye mengabaikan lelaki tua yang menangis itu dan dengan lembut membekukan rambut Cuking. Orang bisa melihat dengan jelas kekaguman pada wajahnya. Nyonya adalah permata yang tak ternilai harganya namun harus dipol dengan konstitusi makhluk surgawi. Orang tua itu memuji. Cuking tidak bisa menahan pujian yang berbunga-bunga, senior, kamu terlalu baik. Saya tidak melebih-lebihkan. Dia menjelaskan, ada banyak naga dan burung phoenix di dunia ini, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa memasuki pandangan Yang Mulia, namun Anda bisa. Itu adalah bukti bahwa Anda istimewa, Nyonya. Dia tidak hanya menyanjung gadis itu. Dia tahu bahwa mendapatkan rahmat dari karakter seperti Li Qiye adalah sebuah kekayaan besar, juga sangat langka. Gadis cantik pernah dipandang sebagai semut olehnya di masa lalu, seperti Qin Jianyao. Liu Cuking, sebaliknya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi di matanya. Li Qiye berkata, hidup adalah permainan catur. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah pemain catur, namun kenyataannya, hanya saya yang bermain. Yang Mulia, maksud Anda? Cuking tidak memahami komentar acak ini. Tentu saja, dia puas hanya berada di persahabatan dan tidak peduli dengan urusan lain. Itulah mengapa semua barang ini akan dikembalikan ke sekte Anda di masa depan, dengan izin saya, kata Li Qiye. Yang Mulia, Anda sudah mengambil keputusan, sepertinya kita tidak punya pilihan. Orang tua itu tersenyum kecut. Memang, Li Qiye berkata, bekerjalah untukku dan dapatkan manfaat yang besar, atau aku bisa lebih banyak lugas dan langsung mendapatkan hasilnya, bagaimana cara menanamnya. Jangan lama-lama, Yang Mulia. Kami hanya akan menuruti semua keinginanmu. Orang tua itu menjadi kaget dan buru-buru berkata. Li Qiye tertawa dan memanjangkan rambutnya lagi, dunia ini dan penduduknya perlu berterima kasih kepada gadis bodohku karena telah memberikan belas kasihan kepada sini. Kenapa? Dia meminta klarifikasi. Li Qiye dengan lembut menamparkan kepalanya dan berkata, baiklah, teruslah fokus pada pemahaman. Dia dengan patuh mematuhi dan duduk bersila untuk memasuki kondisi bersepeda, menjadi satu denan langit dan bumi. Orang tua itu mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Li Qiye. Pria itu tidak peduli pada 9 rahasia atau orang-orangnya. Gadis di depannya adalah alasannya untuk menunjukkan belas kasihan, meninggalkan hal-hal tertentu untuk sistem ini. Jika tidak, itu hanya akan menjadi tempat lain di sepanjang perjalanannya. Dia tidak akan peduli dengan kemakmuran dan keberadaannya. Nyonya, Anda merasa tertekan karena telah mendapatkan rahmat yang mulia, kata penebang kayu dengan emosional. Tidak, seseorang menentukan nasibnya sendiri dengan mengikuti Grand Dao, memperlakukan janji seperti emas dan memiliki hati Dao yang tiada taraf. Segala sesuatu yang lain tidak diperlukan. Hutan batu di Pulau Siang terletak di tengah, dipenuhi bukit dan puncak yang bersebelahan. Itu menyerupai dunia batu, puncak-puncak ini tampak seperti pepohonan yang tumbuh di sana. Jika dilihat dari atas, tempat ini tampak seperti hutan batu-batu besar, sesuai dengan namanya. Terdapat sebuah altar besar di ujung lapangan dengan 2 puncak di belakang, seolah melindunginya dari cuaca.
Sebuah tangga batu yang mengarah ke punggung puncak, yang berpuncak pada platform yang ditinggikan dengan singgasana. Meja, kursi, dan bahkan tangga di ujungnya sepertinya diukir dari dua puncak, berasal dari bagian yang sama. Kedua sisinya terdapat banyak patung menyerupai penjaga dengan tombak sebagai senjata pilihan mereka. Mereka seperti melindungi sesuatu saat mereka menjaga rumah tangga mereka. Namun tempat ini sudah lama tidak dibersihkan. Setelah bertahun-tahun diguyur hujan dan angin, ia kehilangan warna aslinya dan tepiannya yang tajam. Biasanya sangat tenang tanpa pengunjung sampai pesta hari ini. Para pahlawan dan keajaiban dari seluruh dunia memeriahkan wilayah tersebut. Persiapan telah dilakukan cukup awal pada tahap dasar. Para pelayan memaksa bolak-balik untuk mempersiapkan, meletakkan buah-buahan dan hidangan di atas meja untuk para tamu. Jianyao mengatur janji informal alih-alih pertemuan. Para tamu dapat duduk atau berjalan-jalan dan berbicara dalam kelompok. Kurangnya kode dan formalitas membuat suasana menjadi menyenangkan dan mengasyikkan. Semua yang diundang adalah karakter penting. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka sehingga mereka mencoba yang terbaik untuk menonjol. Tikar anyaman diletakkan di atas tanah tanpa peta tempat duduk yang telah diatur sebelumnya. Para tamu berbaur, bertabrakan dengan teman lama atau menjalin pertemanan baru. Saat pesta akan segera dimulai, Jianyao mengangkat cangkirnya dan berbicara, para pahlawan 9 rahasia berkumpul hari ini, peristiwa penting yang langka bagi kita semua, tidak perlu dicadangkan, kami tidak akan berangkat sampai kami cukup bersenang-senang. Selamat, Perikin. Para tamu mengangkat cangkir mereka ke tempatnya. Inilah puncak kemeriahan pesta tersebut. Setelah bersulang, dia berjalan mengelilingi tempat itu, masih tetap cantik, menawan, dan luar biasa seperti biasanya. Dia kadang-kadang berbicara dengan keajaiban tertentu dan berada di dalam elemennya. Dia adalah target utama selama pesta ini, mata mengikuti langkahnya. Beberapa orang jenius mengambil kesempatan ini untuk datang dan berpikir dia, atau bahkan tanpa malu-malu ikut serta. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka untuk bisa dekat dengan keindahan ini. Secara keseluruhan, pesta ini memberi setiap orang kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan orang-orang jenius yang berbakat dan berprestasi dalam sistem karena kualitas para tamu sangat baik. Jadi, tidak semua ingin berada di dekat Jianyao. Beberapa ingin berteman dengan orang jenius lainnya. Teman-teman lama berkumpul dalam kelompok dan membicarakan segala macam hal. Tang Hexiang, Yang Bofan, dan Ma Jinming tentu saja memiliki kepadatan terbesar di sekitar mereka, tidak masalah jika mereka awalnya adalah orang asing. Tang Hexiang relatif tenang sementara Bofan sangat ramah. Sedangkan Ma Jinming, dia memiliki ekspresi sombong sambil sesekali mencuri pandang ke arah Jianyao. Jianyao tidak menunjukkan sedikit kata pun kepada siapapun. Dia terlihat sangat alami dan berpikiran terbuka. Kerutan atau senyuman, salah satunya, masih bisa merayu siapapun. Mengawasinya membuat beberapa orang jenius kehilangan akal sehatnya. Perikin memenuhi peringkatnya. Seseorang yang duduk bersama kelompoknya di sudut berkata dengan penuh kekaguman. Mereka yang berlatar belakang sederhana berpikir sebagai peri dan tidak berani menunjukkan rasa suka mereka karena malu dan rendah diri. Perikin benar-benar tiada taranya. Siapa sebenarnya yang layak untuknya? Seseorang dari sekte peringkat ketiga merasa rendah diri saat menatap Jianyao. Mungkin calon raja, yang lain merasakan hal yang sama. Tidak banyak di sistem kami, tapi Jenderal Tang mungkin salah satunya. Salah satu penonton menghela nafas sambil melihat Tang Hexiang yang mengesankan di kedamaian. Hanya pria tak bertanding yang layak mendapatkan Jianyao, dan Hexiang adalah pria seperti itu. Bagaimanapun, dia cukup berbakat dan berada di puncak generasinya, meski tidak sebanyak kaisar sejati formasi 8 atau orang suci pedang pengamat air. Ditambah lagi, dia adalah seorang bangsawan jadi jika dia menjadi raja di masa depan, dia akan layak untuk Jianyao. 8 formasi kaisar sejati juga. Pemuda lain berkata, dia adalah seorang kaisar yang sudah mempunyai masa depan yang menjanjikan, potensi yang jauh lebih besar dari Jenderal Tang, jadi kemungkinan besar dia adalah kandidat. Tapi ku dengar dia sudah bertunangan dengan Putri Hanyu. Jawab teman, terus kenapa? Wajar kalau laki-laki punya 3 istri dan 4 selir. Ditambah lagi, dia seorang kaisar, dia bisa memiliki kekasih sebanyak yang dia mau. Orang ketiga tidak setuju. Para pemula memiliki ekspresi sedih. Meskipun mereka menyukai Jianyao,
mereka tahu bahwa mereka hanyalah katak yang ingin makan daging angsa. Tunggu sebentar, Peri Qin dan Raja saat ini memiliki perjanjian pernikahan. Yang lain mengingat poin penting dalam percakapan ini. Seorang jenius segera membentaknya, jadi, bisakah sampah itu menikah dengan Peri Qin? Dia bisa berhenti bermimpi. Pernikahan itu hanya di bawah pengawasan Lucidity King. Dia sudah meninggal sekarang dan penggantinya telah kehilangan kerajaan, sehingga pernikahan ini tidak efektif lagi. Sekarang hanya tinggal selembar kertas, jadi tidak akan ada yang peduli, apa aku salah di sini. Segudang formasi dan Gutstep tidak mengungkitnya sama sekali. Sejujurnya, perjanjian tersebut tidak bernilai satu koin pun bagi mereka, bahkan lebih tidak berguna daripada selembar kertas. Seorang jenius yang berbeda mengangguk. Bahkan jika biara Kamlotus ingin mematuhi perjanjian ini, Raja harus cukup mampu untuk memenuhinya. Lihat sekarang, hanya sampah sebagian. Kata keajaiban lainnya, mari kita hentikan hal yang tidak berguna ini. Seorang yang terlibat yang berbeda menggelengkan kepalanya, tidak bisakah kalian melihat, Peri Qin tidak mengundang Raja dan tidak menunjukkan minatnya. Jelas dia tidak menyukainya tapi itu bisa dimengerti. Bagaimana dia bisa layak mendapatkan wanita tertinggi seperti dia? Sebagian besar setuju dengan pernyataan ini. Perjanjian pernikahan tidak ada gunanya dan Raja akan bermimpi jika dia berpikir dia bisa menikahi Qin Jianyao. Suasana menjadi semakin seru. Begitu banyak orang jenius yang baru bertemu satu sama lain mulai menyebut diri mereka saudara sambil bersulang. Bagaimana aku bisa melewatkan pesta menyenangkanmu ini, Peri Qin? Suara manis yang menyerupai bunyi lonceng yang menyenangkan terdengar. Itu juga membawa rayuan bawaan yang menyebabkan orang menjadi lemah. Mendengar suaranya saja sudah membuat orang membayangkan iblis wanita seksi yang mampu mencuri jiwa. Angin sepoi-sepoi disertai wangi yang manis dan menyegarkan muncul. Seorang gadis melayang mendekat dan mendarat di hutan batu. Ramping dan anggun, lembut saat disentuh, setiap aksinya memikat penonton. Rayuan adalah bawaan dari gadis cantik yang mengenakan gaun merah dengan pola awan dan bunga, nyaris tidak menyembunyikan kulit putihnya di baliknya. Rambutnya tersampir di bahunya seperti ombak dan beriak tertiup angin. Sehelai rambut yang rontok di pipinya tampak tidak pada tempatnya, namun hal itu hanya menuntut lebih banyak perhatian pada fitur-fiturnya yang memikat. Sosoknya tidak dapat digambarkan dengan pena dan tinta. Payudara besar dan lembut namun dengan bangga melengkung tanpa terkulai. Gaunnya memiliki garis leher rendah, memungkinkan semua orang melihat gerakan ombak atau lembah putih tanpa dasar. Ya, satu tampilan saja tentu saja tidak cukup dan orang-orang terus datang kembali untuk melihat lebih banyak lagi. Kakinya yang panjang dan indah menonjolkan sosoknya yang tinggi dan kurus serta bokongnya yang bulat sempurna dan melengkung. Gaun yang pas itu memiliki pita yang diikatkan di pinggang, jelas berfungsi untuk menekankan dan menampilkan pantatnya yang patut dipuji. Semua orang akan terkejut pada awalnya sebelum memikirkan bagaimana perasaan mereka jika disentuh. Mata aprikotnya, cerah dan bersemangat, mampu memikat jiwa. Sekejap saja sudah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tentu saja, semua mata tertuju padanya. Para pemuda tidak bisa diubah dari sosok seksi dan temperamen seksinya. Wanita ini cukup untuk mempengaruhi pikiran. Penonton terus mencuri pandang ke arahnya, beberapa mulai ngiler tanpa disadari. Jianyao juga cantik tiada taraf tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Dia adalah lukisan yang tenang dan bersih dengan sedikit goresan indah, begitu jauh dan melampaui, luar biasa seperti bunga teratai jauh di lembah, luar biasa secara visual. Di sisi lain, wanita ini adalah lukisan kucing minyak warna-warni, tampak dibuat dengan gaya cipratan, sangat menarik perhatian dan indah. Seseorang akan langsung mengagumi dan memuja Qin Jianyao, memperlakukannya sebagai dewi dalam pikiran mereka. Sedangkan wanita lainnya, mereka akan mengira mereka adalah milik mereka karena dia sangat menggoda. Putri Hanyu, kehadiranmu menghormati pesta kami. Qin Jianyao secara pribadi datang untuk menyambut wanita itu. Itu Putri Hanyu dari Bingci. Orang-orang masih menatap dengan rakus, tidak ingin mengalihkan pandangan. Hasrat jahat dan posesif yang berasal dari keseksian Hanyu merasuki daerah tersebut tetapi tidak ada yang berani mengambil. Ingat, dia adalah putri emas Bingci, kekuatannya jauh melebihi Bingci Yingjian selain memiliki senjata yang luar biasa. Kemarahannya bisa menjatuhkan para dewa, jadi siapa yang mau memprovokasi dia?
Selain itu, dia adalah pertunangan kaisar sejati formasi 8 saat ini. Memikirkannya sama saja dengan mendekati kematian, tidak akan ada tempat untuk pergi ke 9 rahasia setelah memprovokasi mereka. Saya baru saja tiba dan mendengar bahwa Anda sedang mengadakan pesta, jadi saya di sini untuk melihatnya. Hanyu menampilkan senyuman seperti bunga mawar yang mekar, menyebabkan orang lain menelan ludah. Jia Nyao dan Hanyu adalah kenalan sehingga mereka relatif akrab satu sama lain. Tang Hexiang dan Ma Jinming juga datang. Tak perlu dikatakan lagi tentang Yang Bofan, dia menyapanya sambil mengambil peran sebagai junior meskipun usianya tidak jauh lebih muda. Namun, Bingci dan formasi segudang adalah sekutu sekarang sehingga dia akan menjadi simpanannya di masa depan. Bagaimana kabar Tianzi? Hanyu bertanya. Tianzi adalah nama asli kaisar sejati 8 formasi, tidak apa-apa baginya untuk menemukan hal seperti itu. Terima kasih telah bertanya, Yang Mulia, guru baik-baik saja. Dia berada di dekatnya untuk mempelajari formasi kuno pembunuhan abadi. Bofan menjawab dengan sungguh-sungguh. Bakatnya jauh di atas bakatku. Saya yakin ketika dia keluar, dia akan memiliki pemahaman penuh tentang formasinya. Hanyu mengangguk dan berkata, meski pernikahan itu diputuskan oleh nenek moyang klannya, sebenarnya dia tidak mempermasalahkannya dan cukup puas. Bagaimanapun, kedua kekuatan itu berimbang dan kaisar memiliki prestasi besar. Mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya dan dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Lamarannya berjalan lancar dan dia akan menjadi ratu kerajaan formasi segudang di masa depan. Ini berbeda dengan lamaran pernikahan terakhirnya. Raja adalah seorang pemalas yang tidak berguna jadi dia sangat menentangnya. Sayangnya, lucidity masih ada sehingga perlawanannya tidak berarti apa-apa. Setelah putra mahkota raja menjadi baru, Hanyu masih merasakan hal yang sama. Meskipun menikah dengan istana kerajaan adalah suatu kehormatan, dia berpikir bahwa orang Kabul itu tidak layak untuknya. Sungguh memuakkan hanya memikirkan sampah itu. Oleh karena itu, klan mereka memutuskan untuk menggantikannya dengan putri yang jatuh, Bingci Yingjian. Aku juga yakin akan hal itu. Jawab Bofan. Hanyu melanjutkan, dia akan mengejutkan dunia dan saya yakin waktunya sudah dekat. Saya akan mempersiapkan kedatangannya ke 9 pegunungan yang terhubung. Penonton yang terjaga tidak bisa menenangkan detak jantungnya, merasakan nafsu, iri hati, dan cemburu. Sayangnya, wanita cantik ini tidak diperuntukkan bagi mereka. Dia tampaknya juga berbudi luhur, sudah memikirkan kaisar sebelum menikah secara resmi. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak duduk? Jia Nyao diundang. Terima kasih, Perikin, tapi Tianzi akan segera datang dan aku perlu melakukan persiapan, tidak bisa berlama-lama. Di sini, bersulang untuk semuanya, semoga pesta ini tidak pernah berakhir sampai semua orang puas. Hanyu mengangkat cangkirnya untuk bersulang sebelum meminumnya hingga penuh. Saat sudut didorong oleh anggur, dia terlihat semakin menggoda. Bersulang juga untukmu, Yang Mulia, dan Kaisar Sejati. Semua orang dengan cepat membalas isyarat itu. Banyak yang mengotori cangkirnya sambil masih memikirkan wanita cantik dan berkelas itu. Tempat ini terlihat sangat menyenangkan, sepertinya aku melewatkannya. Tiba-tiba, suara santai menginterupsi suasana yang meninggi. Semua orang berbalik untuk melihat pendatang baru itu. Mereka melihat Li Qiye perlahan memasuki hutan batu dengan Liu Chuqing memegangi lengannya seperti seorang istri yang pemalu. Itu dia. Kerumunan saling melirik dengan heran. Orang-orang di sini pernah melihatnya sebelumnya sehingga mereka mengenalinya. Meskipun demikian, mereka tidak tahu mengapa dia datang. Lagi pula, dia tidak diundang. Apakah dia di sini untuk menimbulkan masalah? Alis Qin Jianyao sedikit terangkat. Dia punya perasaan aneh tapi tidak bisa menjelaskannya. Ekspresi Ma Jinming menjadi gelap. Dia merengut dan dengan dingin berkata, Li, kenapa kamu ada di sini tanpa diundang? Anda tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pesta ini. Saya tidak perlu bergabung dengan pesta jelek seperti itu. Li Qiye tidak perlu repot-repot memandangnya dan maju menuju tahta. Siapa itu? Hanyu belum pernah melihat Li Qiye sebelumnya. Yang Mulia, itulah rajanya. Yang Bofan berkata pelan. Hanyu meringis dan menatap Li Qiye. Ekspresinya menjadi tidak suka. Dia pernah mendengar kekonyolan pria itu sebelumnya. Setelah kehilangan kerajaannya, orang ini masih tidak tahu bagaimana caranya tetap low profile. Dasar bodoh.
Li Qiye berdiri di tangga dan menatap platform yang ditinggikan, tidak peduli dengan orang lain. Bolehkah saya bertanya apakah Anda berada di sini, Tuan? Jian Yao telah menghentikan, Yang Mulia, tapi dia merasa, Li bangsawan muda, juga tidak pantas. Apakah saya perlu melapor kepada Anda sebelum datang ke sini? Dunia ada di bawah kakiku dan aku akan pergi kemanapun aku mau. Li Qiye juga tidak memandangnya. Jian Yao tahu bahwa dia tidak disukai jadi dia mundur ke samping, tidak lagi berbicara. Sombong sekali, Tang Hexiang bercampur. Dia menyukai Jian Yao dan jika Kam Lotus mendukungnya, Jian Yao mungkin akan menjadi ratunya di masa depan. Apalagi setelah mendapat tahta, dia harus melenyapkan orang tersebut. Dunia ini bukan lagi milikmu. Hexiang berkata dengan dingin. Li Qiye akhirnya berbalik dan dengan malas menatap Hexiang, bukankah kamu Jenderal Tang? Jika itu bukan milikku, jangan bilang itu milikmu. Dunia adalah milik rakyat, biarlah yang berbudi luhur, jawab Hexiang. Oke, tidak perlu menjadi seorang sarjana. Li Qiye mewakili lengan bajunya, kataan saja jika kamu ingin menjadi raja. Anda sekarang baru berani tampil di hadapan saya dengan punggung tegak. Saat aku naik tahta, kamu terjatuh di aula emas, gemetar ketakutan, bahkan tidak berani kentut. Hanya satu perintahku dan kepalamu akan terguling ke lantai. Sekarang, kamu berani angkuh. Anda, Hexiang memerah dan tidak bisa membalas. Dia memang ada di sana saat penobatan. Namun, Legiun Rahasia Perak menduduki ibu kota bersama Sun Lengying. Meskipun prestise raja yang baru tidak bisa dibandingkan dengan Lucidity, dia masih berada di atas yang lain. Siapa yang berani bertahan? Belum lagi 6 legiun, bahkan 5 leluhur tertinggi dengan patuh mengikuti upacara tersebut. Raja memang sedang berdiri di puncak kekuasaan pada saat itu. Jenderal Utara, memerintahkan legiun, menentang raja selama upacara dan kepalanya langsung terguling ke tanah. Dia adalah salah satu dari 7 komandan namun raja masih bisa memerintahkan pembunuhan bahkan sebelum menstabilkan pemerintahannya. Sebagai komandan pengawal istana, Tang Hexiang memiliki otoritas yang besar tetapi dia hanya bisa berlutut di aula emas. Seperti yang Li Qiye katakan, dia tidak berani mengucapkan kata pun saat itu. Kini, namanya dikenal di seluruh dunia sebagai calon kekuasaan. Diejek oleh Li Qiye sebelum para jenius meninggalkannya dalam kondisi yang sulit. Ini bukan lagi masa lalu. Hanyu melompat masuk dan menyelamatkannya sambil menatap Li Qiye dengan malu-malu, kerajaan ini bukan lagi milikmu. Jadilah cerdas dan jangan terlalu menonjolkan diri, hal itu akan menyelamatkan hidup Anda. Komentar Binci Hanyu membuat semua orang menatap ke arah Li Qiye. Beberapa orang menahan napas. Dia benar, orang lain diam-diam mendukungnya, dia masih menganggap dirinya sebagai raja alih-alih menjadi cukup pintar untuk menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Menjadi sombong dan mengangkat ekornya hanya akan mengakibatkan kematian dini. Li Qiye menoleh ke arah Hanyu dan tersenyum, kamu adalah putri dari Binci. Mendapatkan kehidupan baru setelah mengirimkan putri palsu jadi kamu pikir kamu seorang bangsawan, burung phoenix di antara wanita sekarang. Ekspresi Hanyu memburuk. Semua orang tahu tentang perjanjian pernikahan saat itu dan bahwa dia seharusnya dikirim ke istana jika bukan karena penipuan klannya. Itu bukanlah suatu hal yang mengherankan sehingga tidak akan ada seorang pun yang mau diungkapkan di depan umum. Itu sebabnya dia sedikit menjadi canggung sekarang. Kesadaran diri adalah suatu kebajikan, itu akan menyelamatkan Anda dari rasa malu. Dia mendapati Li Qiye semakin gelisah. Saya setuju dengan Anda tentang hal itu. Li Qiye berkata, orang yang tidak dapat dipercaya, kehilangan kehormatan, tidak boleh berjingkrak sepanjang hari, menyampaikan cantik dan semacamnya. Mereka hanya akan membuang nama baik nenek moyang mereka. Jangan menampilkan kemuliaan dan memamerkan garis keturunan Anda ketika Anda bahkan tidak bisa mempertahankan karya paling mendasar dalam menepati janji. Kamu hanya menodai nenek-nenek moyangmu dengan melakukan hal itu. Ekspresinya berubah jelek karena visualisasi verbal di hadapan semua orang. Li bangsawan muda, jaga kata-katamu. Bovan berteriak dengan agresif. Li Qiye tidak repot-repot menatapnya dan dengan santai menjawab, kamu ingin mengajariku cara berbicara. Suruh tuanmu datang saja. Dia cukup beruntung bisa selamat kali terakhir, tetapi saya akan membuat pispot dari kepalanya sekarang. Penonton tersentak setelah mendengar ini. Beberapa menjadi membeku saat merawat.
Mereka semua telah mendengar tentang raja terkenal ini tetapi sepertinya semua rumor itu benar. Orang ini akan mengatakan apapun tanpa ragu. Yang Bo Fan siap membunuh karena Li Qiye menghina di depan umum. Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini dan membiarkan orang ini membuka mulutnya? Kamu tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Hanyu berbaur. Pada awalnya, dia tidak membencinya tetapi seiring berjalannya waktu, pria itu tidak berubah dan masih tetap menyebalkan. Dia membawa segalanya pada dirinya sendiri dengan kepribadiannya. Bo Fan mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, "Tuanku tidak perlu melakukan apapun karena aku lebih dari cukup untuk menanganimu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Dia tidak punya apa-apa selain rasa jijik terhadap pria itu, matanya bersinar dengan niat membunuh. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Kekuatan Bo Fan tidak perlu diragukan lagi dan mampu membunuh raja sambil mengambil permen dari bayi. Tang Hexiang tersenyum lebar, tidak ada yang lebih baik daripada jika Bo Fan membunuh Li Qiye. Jika dia ingin menjadi kaisar, dia harus membunuh Li Qiye karena orang itu adalah penguasa yang sah, penerus Lucidity King. Faktanya, penghapusannya saja memerlukan lebih banyak pertimbangan dalam dinasti sebelum menjadi resmi. Jadi, jika Li Qiye dibunuh saat ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri dan menanggung keburukan sebagai seorang pembunuh raja. Tuan-tuan, tepat sebelum ledakan, Jia Nyao berdiri dan berkata, "Jarang kita semua berkumpul, ini adalah kesempatan yang menggembirakan, jangan merusaknya dengan darah." Entah kenapa, intuisi bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan intuisinya selalu akurat. Siapa yang tidak ingin memperlihatkan wajahnya? Ini adalah pestanya, dan tidak memberikan rasa hormat adalah tindakan yang sangat keterlaluan. Aku akan mendengarkanmu, Peri Qin. Bo Fan menangkupkan ke arah Jia Nyao dan sedikit membungkuk sebelum menatap Li Qiye untuk terakhir kalinya. Ayo, minum lagi. Tang Hexiang kecewa dan mulai menyampaikan kepada orang-orang. Selamat, Peri Qin, Jenderal Tang, semuanya. Suasana menjadi hidup kembali dengan diangkatnya cangkir. Hanyu melihat Li Qiye masih di sana dan tidak ingin tinggal lagi. Dia mengatakan kepada Jia Nyao, "Saya baru saja tiba di Nine Linket dan ada hal yang harus dilakukan. Izin, saya yakin Anda tidak terbiasa dengan area tersebut, izinkan saya mengantar Anda pergi." Jawab Jia Nyao. Hanyu tidak menolak jadi mereka berdua mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain sebelum meninggalkan hutan batu. Kepergian Hanyu bisa dimengerti tapi Jia Nyao juga punya logika. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan tidak berani menghadapi Li Qiye. Oleh karena itu, dia memanfaatkan hal ini dan pergi untuk mengamati perubahan apapun dari pinggir lapangan. Li Qiye mengabaikannya dan menatap ke arah singgasana lalu patung-patung di kiri dan kanan. Mereka berdiri seperti penjaga dengan tombak yang disandarkan ke tanah. Tatapan tidak ramah melihatnya. Yang Bo Fan dan Ma Jinming sebenarnya ingin membunuh. Bo Fan tidak bisa melepaskan ketidaknyamanan terhadap ketidaknyamanan tadi. Adapun Ma Jinming, sepupu mudanya dibunuh oleh Li Qiye. Terlebih lagi, pria itu telah mempermalukannya berulang kali. Tang Hexiang lebih tenang dari yang lain. Dia duduk di sana sambil tersenyum, sepertinya ingin melihat pertunjukan yang menyenangkan. Suasana aneh berspekulasi karena dengan kepergian Jia Nyao, baik Bo Fan maupun Jinming ingin melakukan sesuatu. Li Qiye sepertinya tidak menyadari permusuhan itu. Dia mulai menaiki tangga menuju orang dengan Cuking di sebelahnya. Semua orang yang memperhatikan, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Seseorang berbisik. Siapa yang tahu, tidak ada yang bisa membaca orang konyol seperti itu. Kalau dipikir-pikir, tempat apa itu? Beberapa mulai melihat ke platform dan patung. Tidak ada ide. Meskipun pestanya diadakan di hutan batu, tidak ada yang membersihkan tangga dan platform yang lebih tinggi. Jia Nyao tidak berani dan memilih untuk tetap berada di bawah. Saya pernah mendengar tentang tempat ini. Seorang ahli yang lebih tua memperhatikan Li Qiye dan berkata, ini adalah platform kebajikan. Di masa lalu, nenek moyang dari 9 menyatukan orang-orang bijak di mana-mana. Praktek ini kemudian berakhir karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang-orang saling melirik karena ini pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Faktanya, 9 tautan lebih tua dari garis keturunan lainnya, termasuk dinasti Warsein dan 5 raksasa lainnya. Itu sebabnya sebagian besar kisahnya tidak diketahui orang luar.
Dia berhasil mencapai puncak platform dan melirik ke arah tahta. Dengan sederhana, dia tidak keberatan kalau itu kotor dan duduk. Ingat, platform itu diukir dari punggung kedua puncak. Ketika dia duduk di atas tahta, dia bisa memandang rendah semua orang di jamuan makan. Sepertinya dia adalah raja dan mereka adalah pejabatnya. Karena begitu banyak orang yang berkumpul di sini hari ini, inilah saatnya berakhirnya pertunjukan ini. Semua orang mengira hanya untuk mendengarkan, bukan karena gengsinya yang luar biasa tapi mereka penasaran dengan niatnya. Saya akan memberi tahu semua orang sekarang, pertunjukannya sudah selesai. Saatnya aku menunjukkan taringku. Saya tidak peduli apakah Anda naga atau harimau, lebih baik Anda patuh berbaring di tanah atau darah akan mengalir. Nadanya besar sekali. Jin Ming berkata dengan nada meremehkan, menurutmu tanah itu masih milikmu. Apakah kamu sedang bermimpi sekarang? Memang benar, sama seperti sebelumnya. Aku masih penasaran, belum terlambat bagi kalian semua untuk berlutut. Li Qiye tersenyum pada Jin Ming dan menyatakan, tidak butuh waktu lama sebelum ledakan tawa menggantikan keheningan setelah pernyataan Li Qiye. Apakah kamu gila karena ingin tetap menjadi raja? Kamu hanyalah raja dalam nama saja, kenapa kami harus berlutut di hadapanmu? Seseorang tidak bisa menahan tawa. Yang mulia, jangan bilang Anda ingin kami melakukan upacara kowtow penuh kepada Anda. Yang lain mencibir. Li Qiye duduk tegak dan tidak terpengaruh olehnya. Dia tampak cukup lembut ketika berkata, saya rasa tidak ada ampun bagi orang bodoh. Hari ini akhirnya tiba waktunya untuk pertumpahan darah dan kematian. Pembantaian. Jin Ming menampilkan dan berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak bisa membela diri, apalagi berbicara tentang perpisahan. Lebih baik mulai memikirkan bagaimana cara keluar dari sini hidup-hidup. Li Qiye tersenyum menanggapi, jadi, kamu ingin membunuhku. Kamu memberitahuku. Jin Ming mulai menaiki tangga dengan agresif di matanya, mata ganti mata. Kamu telah membunuh sepupuku jadi aku akan membalas dendam. Tentu saja, ini bukan hanya tentang sepupunya karena dia mempunyai kedekatan pribadi dengan Li Qiye. Sepertinya Kakak Ma mencuri peluangku. Yang Bo Fan tersenyum dan berkata, saya sudah lama ingin memberi pelajaran pada orang bodoh ini, tapi saya rasa saya bisa membiarkan Anda melakukannya sebagai pengganti kami. Bo Fan membuatnya tampak seolah-olah Li Qiye benar-benar tidak berdaya di hadapan mereka. Jangan khawatir, saudara Yang. Jin Ming tertawa, aku juga bisa memberikan kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasimu dengan melepaskan tangan atau kaki darinya. Terima kasih, Kakak Ma. Bo Fan tersenyum dan menangkupkannya. Hentikan kelakuan badutmu, berkumpullah agar aku bisa menghemat waktu dan mengirim kalian berdua ke neraka. Li Qiye mendengus. Bodoh. Ekspresi Jin Ming menjadi masam saat dia melompat ke arah Li Qiye. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kaki besar terinjak dengan kekuatan gunung. Jin Ming memutar tubuhnya dan mendorongnya mundur seperti ikan mas yang mencapai gerbang naga, mampu menghindari injakannya. Serangan tiba-tiba itu bukan dari Li Qiye melainkan salah satu patung batu. Serangan itu tampak sangat besar, tidak membiarkan siapapun menghina Li Qiye. Hal ini mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka terhuyung mundur. Memperbaiki. Patung kedua mengangkat tombaknya dan melemparkannya langsung ke dada Jin Ming dengan kecepatan kilat. Merusak. Jin Ming meraung dan memanggil tongkat Vajra, menghantamkannya langsung ke tombak batu untuk menghancurkannya. Ledakan. Percikan api beterbangan tetapi sayangnya tombaknya tidak patah seperti yang diinginkannya. Sebaliknya, dampaknya menyebabkan dia terjatuh dari langit. Meskipun tongkatnya memiliki kekuatan yang sangat besar, namun tidak cukup untuk menangani tombak itu. Ledakan. Dia menghantam tangga batu. Sebelum dia sempat bangun, patung pertama diinjak lagi. Pergi. Pemuda yang mengejutkan itu mengangkat kedua tangannya dan memanggil perisai pertahanan. Ledakan. Kaki besar itu menyentuh perisai, mengirimkan getaran yang menyebabkan telinga semua orang berdenging. Retakan. Tangga batu di bawahnya mulai retak. Otot lengannya menonjol saat dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk menahan kaki. Sayangnya, ini tidak cukup. Perisainya sendiri ditekan ke dada. Semua orang tersentak untuk merespons. Patung-patung itu hidup kembali dan kekuatannya mengejutkan banyak orang. Mati. Bo Fan tiba-tiba membeku dan menghunus pedangnya. Kilatannya bersinar saat dia melakukan konstruksi maju. Namun, dia tidak berusaha menyelamatkan Ma Jinming.
Sasarannya adalah Li Qiye karena dia ingin menghabisi orang itu dengan satu gerakan. Memperbaiki. Sebelum tusukannya mencapai Li Qiye, ia dicegat oleh patung yang paling dekat dengannya dengan ayunan tombaknya. Berdengung, Bo Fan mengangkat tangannya dan memanggil formasi pedang dengan himne metalik. Pedang lautan muncul di belakangnya dan semuanya terbang menuju Li Qiye seperti baja tsunami. Sangat kuat, penonton terkesan dengan tampilan luar biasa ini. Gelombang pedang yang sangat tajam ini dapat menjangkau dunia dan membunuh para dewa. Bahkan seseorang dari generasi terakhir di dekatnya, itu adalah murid 8 formasi kaisar sejati milikmu. Beberapa tahun lagi dan tidak ada pemuda yang bisa menandinginya. Bo Fan tidak diragukan lagi lebih kuat dari Jin Ming dengan selisih yang besar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Qiye tidak menambahkan mata, terus duduk di singgasananya tanpa mengangkat satu jari pun. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. 3 patung melemparkan tombaknya secara serentak tepat ke lautan pedang. Ledakan, tombak itu tampak seperti naga sejati yang memasuki lautan. Mereka menghancurkan dan menghancurkan segalanya, dengan cepat menembus formasi. Itu runtuh dengan pedang terbaik kemana-mana. Suara membaik, tombak-tombak itu tidak berhenti di situ dan bersilangan di jalurnya menuju Bo Fan. Menggeser, dia mengangkat tangannya lagi untuk mengendalikan formasi dan pedang itu menyatu menjadi perisai. Pada saat yang sama, dia menyelimuti pedang fisiknya, menciptakan tirai pedang di sekeliling dirinya. Kedua lini pertahanan ini sungguh menakjubkan. Masa mudanya sungguh mengesankan. Dia ahli dalam formasi pedang. Baik tua maupun muda memuji setelah melihat gerakan ini. Gemuruh. Sayangnya, baik perisai tebal maupun penghalang pertahanan tidak dapat menghentikan tombak ketiga tersebut dan langsung ditembus. Brengsek. Pemuda itu terbang ke langit seperti embusan angin, ingin melarikan diri. Suara membaik. Tombak yang hampir tidak terdeteksi muncul di belakang dan ditusukkan ke depan. Tidak, sudah terlambat untuk menghindar. Sebelum orang bisa bereaksi, tombak itu menembusnya dan berputar di udara sebelum menjepitnya di tangga batu dengan darah mengalir kemana-mana. Sementara itu, perisai Ma Jinming telah hancur sehingga patung itu langsung mencapai dadanya. Ah! Dia menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Dadanya ambruk saat darah menodai jubahnya. Jin Ming dan Bo Fan ditundukkan pada saat yang sama darah mereka mengalir menuruni tangga. Kerumunan yang mengejutkan itu terjadi di belakang setelah melihat ini. Jin Ming dan Bo Fan jelas merupakan salah satu jenius terkuat yang pernah ada, tetapi mereka langsung dikalahkan. Yang satu diinjak dan yang lainnya ditembaki. Betapa membosankan. Li Qiye menutup mulutnya dan menguap. Terlihat bosan, hanya semut, aku bahkan tidak sanggup bertarung. Adegan itu menjadi sunyi. Tak satu pun dari cetakan itu yang tahu mengapa patung-patung ini tiba-tiba hidup karena begitu kuatnya. Yang pertama bereaksi adalah Tang Hexiang. Dia sudah keluar dari hutan batu saat dia melihat Bo Fan mendarat. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat kekalahan cepat kedua pemuda tersebut. Ma Jinming adalah yang lebih lemah dari keduanya tetapi Bo Fan adalah dewa sejati tingkat ketiga, seorang ascender. Selain itu, keterampilan formasinya juga luar biasa. Formasi pedangnya memiliki potensi ledakan dan membuat kagum penonton. Namun, dia masih dikalahkan dalam 3 gerakan oleh patung-patung itu. Kedua pemuda itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Mungkinkah Li Qiye mengatakan yang sebenarnya? Apakah tidak ada gunanya menyerang secara pribadi? Gemuruh. Saat munculnya orang-orang dalam keadaan tertentu, patung-patung ini mendarat dari langit dan mengelilingi hutan batu, menghalangi semua pintu keluar. Tidak ada yang peduli dengan bebatuan hias di antara anak tangga beberapa waktu lalu. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa patung-patung tersebut adalah ahli yang buruk. Semua orang bergidik karena cuaca buruk. Apa yang kamu lakukan? Seseorang berteriak pada Li Qiye. Li Qiye menguap lagi dan berkata, katakan padaku, apa yang dilakukan oleh seorang tiran yang sesat dan melanggar hukum. Tentu saja mereka mengambil perempuan dan membantai orang. Jangan gila. Jin Ming pucat saat dia diremukkan oleh kakinya, seluruh dunia membencimu sekarang, tidak ada satupun legiun yang akan mendukungmu, kamu sendirian. Terus lakukan ini dan kamu akan mati tanpa penguburan. Mungkin Anda benar, saya memang memerlukan bantuan legiun untuk melanjutkan hal ini. Li Qiye berkata sambil tersenyum.
Ayahku adalah komandan pusat dan mendapat dukungan dari legiun dan rakyat, belum terlambat bagimu untuk melepaskanku. Jinming segera melihat harapan setelah mendengar sikap lembut Li Qiye. Dan jika aku menolak, Li Qiye tersenyum. Kamu akan melawan 6 legiun dan seluruh dunia. Dia mengancam, membunuh. Li Qiye dengan malas memberi perintah sambil memposisikan lengan bajunya. Para pemuda tidak menyangka langkah ini tidak akan berhasil. Sayangnya, sudah terlambat. Brengsek, kepala melayang dan darah berceceran. Kepalanya melebar menuruni tangga dengan mata terbuka lebar. 6 legiun, dunia. Li Qiye tertawa, saya sendiri sudah cukup untuk membantai semua orang. Bagaimana orang-orang yang tidak taat? Aku akan membunuh sampai mereka menyerah. Semua orang tercengang. Beberapa waktu yang lalu, kesan mereka terhadapnya adalah bahwa dia membutuhkan banyak pasukan untuk mendukung kecenderungan tiraninya. Namun kini, dia langsung membunuh putra Panglima Pusat. Ini rasanya ke-6 legiun. Gayanya yang kejam ini menghancurkan persepsi negatif mereka yang sudah ada sebelumnya tentang dirinya. Ada lagi yang ingin kukatakan. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah Yang Bofan. Lakukan sesukamu, tuanku akan membalas dendamku dan orang-orang akan menyanyikan kisah heroikku nanti. Bofan dengan bangga berkata, tidak mau menyerah, tidak seperti Jinming yang berjanji. Oh, beberapa keberanian, begitu. Bagus, sesuai keinginanmu, tunggu tuanmu membalaskan balas dendammu. Jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian di Sungai Kuning dalam waktu lama, aku akan segera mengirimnya bersamamu dan kalian berdua bisa berperan sebagai master murid lagi. Dia mengangguk, tampak puas dengan idenya sebelum mengangkat tangannya, bunuh. Suara membaik, tombak ketiga itu menembus Bofan dan mendorongnya turun ke tangga lagi. Nasib aslinya langsung hancur, artinya kematian. Tombak-tombak itu kemudian mengangkat mayatnya ke udara sementara tetesan darah jatuhan di tangga. Gambar ini seolah membeku, menyebabkan penonton menarik napas dalam-dalam. Kekejaman dan kebrutalan, kata sifat ini ditampilkan sepenuhnya oleh Li Qiye. Beberapa waktu yang lalu, semua orang meremehkannya tetapi begitu dia menunjukkan taringnya, mereka akhirnya melihat teror dari seekor binatang yang sedang tidur. Begitu ia bangun dan membuka rahangnya yang berdarah, semua orang hanya tampak seperti semut. Beberapa waktu lalu, beberapa orang mengatakan bahwa Raja Mesum seperti saya dicerca dan ditinggalkan oleh rakyatnya. Li Qiye tersenyum, saya sangat penasaran, bagaimana seseorang bisa memenangkan hati orang-orang. Bagaimana kalau begini, saya akan memberikan kalian semua kesempatan. Berlututlah dan sembahlah aku untuk menjadi warga negaraku yang setia, maka aku akan berpikir untuk menjadi raja yang penyayang dan baik hati. Kerumunan saling melirik, gemetar ketakutan setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang mendominasi. Beberapa orang menyadari bahwa raja ini sebenarnya bukanlah sampah. Pria itu gila dari awal sampai akhir. Baiklah, mulai sekarang, berlutut mungkin satu-satunya kesempatanmu untuk keluar dari hidup-hidup, kata Li Qiye. Di mimpimu, seorang jenius tidak yakin dan berteriak, kamu pikir aku akan berlutut di hadapan raja yang tidak berbudi luhur seperti kamu? Memperbaiki. Seorang penjaga batu segera mengambil tindakan dan melemparkan tombak ke arah si jenius. Merusak, dia melompat ke langit dengan raungan yang memekakkan telinga, memegang palu dengan kedua tangan dan menghantamkannya langsung ke tombak. Ledakan, tombak itu menembus palu dan dada dengan kecepatan kilat. Tetesan darah terciprat ke tanah. Jenius ini sangat terkejut. Dia selalu percaya diri dalam budidayanya, tidak menyangka akan kalah dalam satu lemparan tombak dan terbunuh di tempat. Kita harus membunuh tiran ini demi 9 rahasia. Ada yang merasakan sakit setelah melihat pemandangan ini. Di antara mereka ada seorang jenius paling kuat yang mengumpulkan 10 teman untuk menyerang Li Qiye. Bunuh dia. Mereka melolong dan mengeluarkan senjata terkuat mereka, menggunakan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Memperbaiki. Tombak tiba-tiba terlempar ke langit, membentuk jaring yang mengerikan. Mereka turun dan menyegel semua yang ada di dalamnya. Gemuruh. Meskipun para jenius ini memiliki senjata yang luar biasa, mereka dengan cepat ditembus oleh tombak. Para pemuda ini bahkan tidak bisa mencapai platform yang ditinggikan sebelum dibunuh oleh tombak. Para penjaga kemudian mengangkat mayat-mayat tersebut ke udara sebagai taktik intimidasi. Beberapa saat kemudian, para penjaga dengan santai mengacungkan tombaknya untuk melemparkan mayat-mayat itu seolah-olah itu adalah sampah.
Ini adalah penandatanganan sepihak. Para jenius ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para penjaga batu. Mengalir menuruni tangga seperti mata air, gelombang demi gelombang. Bau darah yang kental meresap ke seluruh hutan batu. Sepertinya aku masih belum sebaik menjadi seorang tiran. Li Qiye menggelengkan kepalanya, seorang tiran sejati akan meminum darah dan memakan daging manusia. Lagi pula, bukankah kalian semua ingin melakukan hal yang sama sambil membenciku? Sepertinya harus terus mencoba. Kerumunan tidak bereaksi karena beristirahat pada mayat. Persetan, lari. Akhirnya, beberapa orang tidak dapat menahan suasana ini dan berbalik untuk melarikan diri. Pergi-pergi. Mereka melupakan semua reputasi dan wajah. Semua melompat mundur dan mulai berlari. Suara mendesing. Suara mendesing. Sayangnya, patung-patung itu melontarkan tombak tajamnya yang tak tertandingi ke arah para jenius yang melarikan diri. Para jenius ini menembus dada, meninggalkan luka menganga. Mereka terjatuh ke tanah, tidak mampu lagi bangkit atau bergerak karena itu adalah kematian. Kita tidak bisa lari. Semua pintu keluar diblokir oleh penjaga batu. Melompat ke langit akan menjadi sasaran latihan. Teriak seorang pakar yang lebih tua. Para pemuda yang ingin terus berusaha memantapkan pendiriannya. Gemuruh. Selanjutnya, para penjaga yang memblokir pintu keluar mulai bergerak menuju mereka. Tombak mereka bersinar dengan kilatan yang menakutkan. Kerumunan tidak punya pilihan selain berjalan mundur, akhirnya dipaksa ke dasar tangga yang lebih dekat ke Li Qiye. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pemuda yang kehilangan rasa memiliki hak memilih dan harus bertanya kepada para petani yang lebih tua. Sayangnya, bahkan nenek moyang yang hadir pun tidak berdaya saat ini. Penjaga batu ini luar biasa kuat. Bekerja sama tetap tidak berarti apa-apa. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Li Qiye tersenyum di singgasananya, berlutut saja dan bersumpah setia dan mengabdi padaku, tidak ada pilihan lain. Jika suasana hati saya baik, mungkin saya akan mengampuni Anda. Katanya seperti merupakan pesan dari atas, membimbing semua orang menuju cahaya. Mereka mulai saling melirik. Hiduplah raja, hiduplah raja. Seorang yang terlibat muda tidak dapat menahan tekanan. Kakinya menjadi lemah sehingga dia bersujud di tanah dan, Yang Mulia tak terkalahkan. Pelayanmu sama bodohnya dengan katak di dalam sumur, tolong ampuni aku. Beberapa orang putus asa setelah melihat yang pertama. Lebih banyak lagi yang berlutut, hidup raja, semoga pemerintahanmu bertahan selamanya. Mayoritas massa berlomba-lomba turun ke tanah sambil pemeliharaan hal yang sama, Yang Mulia abadi, berkah bagi warga, mohon belas kasihan hamba-hamba Anda. Tak seorang pun ingin menjadi orang terakhir yang bertahan karena hal itu bisa memicu murka raja dan kepala mereka bisa jatuh ke tanah. Tidak ada yang berani berdiri sebelum diberi izin. Mereka bersujud dengan gugup, menunggu keputusannya. Sepertinya tulangmu tidak meyakinkan yang kamu kira. Li Qiye memandang ke arah keributan dan terkekeh, lihat, tidak sulit untuk berlutut, bukan? Penonton merasakan wajah mereka menjadi panas. Mereka tergeletak di hadapan pria yang mereka anggap sebagai sampah yang harus diinjak tadi, bahwa dia tidak layak untuk berkreasi dalam pesta ini. Saat ini, mereka dengan patuh bersujud, dilanda rasa takut. Perubahan yang cepat ini membawa mereka seperti badai. Kebanggaan dan kesombongan mereka semua hilang karena tujuan sekarang adalah untuk menyenangkan pria itu sehingga dia mau menunjukkan belas kasihan. Semuanya tidak berharga dibandingkan dengan kehidupan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Sebuah kompetisi. Mungkin seseorang ingin melihat siapa yang paling bisa menyanjungku. Mereka yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik akan dipenggal. Li Qiye memutar. Orang-orang yang berlutut menjadi pucat. Li Qiye sengaja mencapai harga diri mereka. Yang Mulia, mohon maaf kepada mereka. Liu Chuqing mengungkapkannya dan diam-diam berbicara mewakili mereka. Li Qiye menatapnya dan menghela napas sebelum memanjangkan rambutnya, gadis bodoh, aku tidak bisa mengatakan tidak kepadamu meskipun aku memiliki hati yang besi. Dia menjadi merah setelah mendengar kata-kata manis di depan umum, merasa sangat bahagia di dalam hati. Betapa membosankannya. Membunuh orang-orang bodoh ini hanya akan menodainya. Li Qiye dengan malas menoleh ke arah kepadatan dan berkata, kerumunan yang mengerikan itu akhirnya bisa bernapas setelah mendengar ini. Bam! Dia tiba-tiba menabrak singgasananya. Berderit, dua puncak di belakangnya benar-benar mulai bergerak, menampilkan celah dengan kotak batu di dalamnya.
Dia membukanya dan mengeluarkan gelombang cahaya. Sepertinya kotak itu berisi semacam udara abadi. Orang-orang di darat tahu bahwa ini pasti harta karun yang luar biasa, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Dia menutup kotak itu dan berkata dengan datar, platform ini tidak hanya dimaksudkan untuk upacara dan patung-patung di sini bukan hanya sebagai dekorasi. Mereka melindungi tempat ini. Oleh karena itu, dia menyimpan kotak itu dan berdiri, membosankan sekali. Cuking memegangi lengannya dan mereka berdua menuruni tangga. Orang-orang yang tergeletak di tanah berhenti bernapas dan tidak berani mengangkat kepalanya. Mereka yang menghalangi mulai menurunkan ke samping untuk membuat jalan. Li Qiye menatap mereka tanpa emosi sebelum berkata, bukan karena aku berbelas kasihan karena kamu masih hidup, tapi karena gadis ini terlalu baik, itulah sebabnya aku menyelamatkan nyawa anjingmu. Anda harus tahu kepada siapa harus berterima kasih. Nyonya itu baik hati, simbol pertunjukan yang bersinar. Kerumunan mulai bernyanyi. Cuking hanya bisa melihat kakinya sekarang karena terlalu pemalu. Tentu saja, dia sangat senang dipanggil Nyonya karena itu menegaskan statusnya. Li Qiye tersenyum dan pergi bersamanya, tidak lagi peduli dengan kelompok itu. Ledakan. Setelah lama pergi, para penjaga kembali ke posisi semula sambil memegang tombak. Ketika kelompok itu yakin bahwa Li Qiye telah pergi, mereka akhirnya bangkit secara perlahan. Semua orang tampak terkejut, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, mereka malah tidak repot-repot berbicara dan pergi berkelompok. Hari ini terlalu terjepit karena mereka membuang harga diri dan gemetar karena ketakutan. Penebang kayu South Peak membawa Li Qiye dan Liu Chuqing kembali ke pantai. Dia menyaksikan mereka pergi sambil menyalakan pipanya, sungguh beruntung dia ada di sana untuk menghangatkan jantung atau 9 rahasia akan tamat. Dunia tidak berarti apa-apa dia. Di akhir permainan, dia tidak keberatan membuang papan catur itu. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya setelah membayangkan kehancuran 9 rahasia. Dia mulai berterima kasih pada Liu Chuqing dalam pikirannya. Sebelumnya, Pegunungan 9 terhubung sangat ramai dengan para petani muda yang sibuk melihat-lihat. Namun, pertempuran di hutan batu membungkam seluruh tempat. Para pemuda yang tadinya bersemangat dan percaya diri segera berpikir tanpa bersuara, hampir menundukkan kepala. Tidak butuh waktu lama sebelum Raja membunuh Jin Ming dan Bo Fan bersama dengan cakrawala orang jenius lainnya. Dia juga mendorong beberapa ratus orang jenius dan leluhur untuk berbaring di hadapannya. Orang-orang yang beruntung selamat dari cobaan ini berasumsi hal ini berputar. Itu telah terukir dalam pikiran mereka sepanjang hidup mereka. Bayangkan saja, para jenius dan ahli ini selalu sombong dan angkuh. Mereka selalu menjunjung tinggi kepala dan bahkan memandang rendah orang lain. Sial bagi mereka, Li Qiye dengan kejam menghancurkan harga diri mereka dan menginjak leher mereka yang terentang, memaksa mereka menundukkan kepala. Ini tidak mudah bagi mereka, tetapi jika mereka tidak mematuhinya, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti teman-teman mereka terjatuh, menjadi mayat dingin di hutan batu. Tidak peduli seberapa kuat dan sombongnya seseorang, semuanya adalah kematian setelah kematian, jadi tidak berarti dan rendah. Itu sebabnya mereka harus meletakkan kepala dan berdiri di hadapan Li Qiye. Cara kejamnya ini memang telah meneror semua orang. Dia adalah seorang tiran sejati kali ini, tidak takut pada pembunuhan dan kebrutalan. Satu pertanyaan muncul di benak setiap orang, apa yang terjadi pada raja? Bagaimana dia bisa menjadi begitu mengerikan dalam semalam? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Berubah dari raja yang tidak berguna menjadi tiran, dia berhasil menghapus citra sebelumnya hingga bersih. Apakah dia menyembunyikan kemampuannya sejak awal? Kata seorang pakar yang lebih tua. Namun setelah direnungkan dengan cermat, ini terasa tidak benar. Jika dia menyembunyikan keahliannya, itu berarti dia sangat kuat dan tidak akan kehilangan kerajaannya tanpa perlawanan. Ingat, meskipun Silver Secret dan Sun Lengying telah tiada, dia masih memiliki 6 legiun dan dukungan umum dari War Sein. 5 kekuatan besar tidak akan berani memberontak. Pada saat itu, dia memang berada di puncak kekuasaan dan memiliki kekuatan militer, tidak perlu menyembunyikan kemampuannya saat ini. Dia seharusnya memamerkannya untuk menstabilkan tahtanya. Sebaliknya, tindakannya malah menyebabkan pemberontakan dan hilangnya tahtanya. Tidak mungkin hal ini bisa terjadi jika dia benar-benar seorang master. Salah satu penjelasannya adalah pria itu gila dari awal hingga akhir.
Alih-alih merebut tahta dengan kemampuannya sendiri, ia malah membiarkan orang lain mendorongnya turun tahta. Siapa lagi yang akan melakukan ini jika mereka tidak gila? Oleh karena itu, orang-orang menganggap hal ini mustahil. Ketika seseorang berada di puncak, mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain menindas dan mengambil alih. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat dan brutal? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang dia lakukan atau apa yang telah terjadi. Meski begitu, kejadian di hutan batu mengubah persepsi semua orang tentang dirinya. Dia menjadi misteri terbesar dan wild card. Raja ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya. Jianyao di siang adalah orang pertama yang mendengar berita ini dari sesama anggota sekte. Ekspresinya berubah setelah mendapatkan gambaran lengkap dan merasa bahwa mereka mungkin telah melakukan tindakan yang salah. Siapa dia sebenarnya? Dia melihat kabut menutupinya. Sebelumnya, dia pikir dia sudah mengetahui pria seperti apa dia, tetapi sekarang, hanya ada gambaran kabur yang tersisa. Apakah aku melakukan kesalahan? Dia mampir. Dia memiliki perjanjian pernikahan dengannya. Sekte mereka tidak melakukan pergantian pengantin seperti Bingci atau secara agresif menuntut pembatalan. Mereka memilih mengabaikan dan melupakan perjanjian pernikahan saja. Ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk mundur tanpa ada kecanggungan. Dia bukan satu-satunya yang memilih rencana ini karena nenek moyang juga mendukungnya. Katakanlah, jika raja memang tidak berguna, maka rencana itu akan bagus bagi mereka. Mereka tidak ingin menikahkan murid yang berjanji dengan orang seperti itu dan terutama tidak ingin bertaruh karena mereka akan kehilangan segalanya. Namun bagaimana jika sang raja ternyata tidak dapat diduga? Dia akan menjadi sebuah tempat yang cerah, sebuah kunci dalam rencana mereka. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pelayan tua itu menanyakan pendapatnya. Kembali ke sekte dan tanyakan apa yang ingin dilakukan leluhur. Dia berpikir sebelum memberi perintah. Pelayan tua itu menegaskan dan segera berlari kembali ke biara Kamlotus. Dia kemudian menatap keluar jendela untuk melihat ke danau. Era Lucidity King telah berakhir jadi sudah waktunya bagi sekte mereka untuk pindah. Mungkin itu akan seperti masa lalu di mana mereka memberikan pengaruh besar pada pemerintahan kerajaan. Cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mendukung raja baru karena mereka tidak pernah merebut tahta secara langsung. Karena pilihan khusus ini, mereka tetap berdiri begitu lama. Dinasti telah bangkit dan runtuh, sementara dinasti itu selalu ada. Saat ini, kandidat yang paling menjanjikan adalah Tang Hexiang dan Kaisar Sejati Formasi 8. Kamlotus akan memilih salah satu dari keduanya. Namun, raja saat ini muncul entah dari mana dan menunjukkan kekuatan. Jianyao berada dalam kekacauan karena mereka tidak bisa mengendalikan Li Qiye. Hal terburuknya adalah raja tidak menyukai orang yang sama meskipun wajahnya cantik dan temperamennya luar biasa. Begitu banyak pria yang akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, tetapi dia hanya meremehkannya. Terlalu pintar untuk kebaikan dirimu sendiri. Jianyao, kamu masih terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia menghela nafas kecewa. Meski tirai belum ditutup, dia merasa sudah bisa menebak pemenang terakhir dalam kontes ini. Dia menyadari bahwa dia telah salah menghitung dan membuat pilihan bodoh. Dia bijaksana sepanjang hidupnya. Apa? Bofan menyerang. Bingci Hanyu kaget mendengarnya. Dia memiliki gagasan yang sangat bagus tentang kekuatan Bofan, dewa sejati tingkat ketiga yang dapat menantang dewa tingkat keempat melalui penggunaan formasi pedang. Seseorang akan kesulitan menemukan pasangan yang cocok untuknya di antara generasi muda di luar Kaisar Sejati Formasi 8 dan rekan-rekannya. Namun, pria itu sangat bersemangat belum lama ini, tetapi sekarang, dia dibunuh oleh raja di hutan batu. Seberapa kuat raja ini? Ekspresinya menjadi serius. Pengikutnya mulai bercerita tentang apa yang terjadi di pesta itu. Bingci Hanyu duduk dengan tenang, gelisah, setelah mendengar ingatan pengikutnya. Yang perlu diperhatikan adalah raja tidak melakukan apapun dari awal hingga akhir. Seseorang tidak dapat memastikan apakah dia menyembunyikan keterampilan dan kekuatan yang sebenarnya. Mungkinkah 9 pegunungan yang terhubung mendukungnya dalam bayang-bayang? Dia memikirkan kemungkinan ini. Sekte ini selalu tidak menonjolkan diri dan tidak peduli dengan masalah eksternal, tetapi kekuatan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi. Hanya beberapa murid mereka saja yang cukup untuk mengubah keadaan.
Tapi kenapa? Dia tidak mengerti mengapa sekte ini ingin membantu seorang raja yang terkenal tidak berguna. 9 mata rantai tetap netral bahkan selama era Lucidity King jadi cukup membingungkan bagi mereka untuk membantu raja baru sekarang. Kembalilah ke klan dengan tergesa-gesa dan laporkan hal ini kepada leluhur. Dia berpikir sebelum memberi perintah. Setelah menangani semuanya, dia bertanya-tanya lagi, pergi ke kerajaan formasi segudang dan lapor ke Kaisar Sejati Formasi 8. Katakan padanya untuk bertindak dengan hati-hati karena raja ini ingin membalas dendam. Pengikut lain menegaskan sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Hal ini tidak mengurangi kecemasannya sama sekali. Klan tersebut menukar Binci Yujian dengan dia sehingga dia tidak harus menikah dengan raja. Dia juga tidak memiliki masalah dengan ikatannya dengan Kaisar Sejati Formasi 8. Mereka tidak memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan menjadi teman terbaik setelah beberapa pertemuan. Meski begitu, dia tetap puas dengan pilihan klannya. Dalam hal bakat bawaan, keterampilan, status, dan penampilan, dia memang pasangan yang cocok untuknya, pasangan yang diciptakan oleh surga. Apalagi secara strategis bijaksana, aliansi ini akan memungkinkan 8 formasi Kaisar Sejati menjadi raja, ini hanya masalah waktu. Sayangnya, raja yang jatuh itu sepertinya tiba-tiba muncul kembali. Dia khawatir karena terhenti telah menghancurkan semua kepura-puraan dengan raja. Jika raja berhasil mendapatkan kembali tahtanya, dia pasti akan membalas dendam terhadap mereka. Orang macam apa dia? Hanyu mengalami kegelisahan yang sama seperti Jia Nyao. Meski sombong, dia bukanlah gadis dengan payudara besar dan otak kecil. Tentu saja payudaranya memang cukup besar hingga membuat darah mendidih. Banyak yang langsung tertarik saat melihat keindahannya yang mempesona, tapi dia bukan sekadar vas bunga yang dipajang. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan, menyadari bahwa situasi ini di luar kendalinya. Meskipun dia adalah putri Binci, dia tidak terlalu terlibat dalam rencana besar. Ada hal-hal di luar kendalinya, seperti pernikahannya sendiri. Satu-satunya hal yang ada dalam genggamannya adalah membimbing kapal menuju pengantin pria yang paling cocok. Saya harap kita bisa melewati ini. Dia berkata, tampak sedih. Suasana di 9 pegunungan yang terhubung tetap suram. Para pemuda yang bangga menyelipkan ekornya di antara kedua kaki mereka dan merasa sedikit tercekik. Suasana ini akhirnya berubah dengan kedatangan seseorang. Dia datang membawa pedang di bahunya, disertai dengan niat pedang yang mengepul dan fenomena visual yang mencolok. Banyak yang bisa merasakan niat pedang ini dan langsung menoleh. Dia tampak santai dan damai sambil mengenakan jubah ungu. Temperamennya adalah bangsawan. Dia tidak terlalu tinggi tetapi memiliki mata seperti bintang pagi, alis yang tajam, dan penampilan yang heroik. Meskipun ketajamannya ada di sarungnya, orang masih bisa merasakan ketajamannya, lebih dari cukup untuk menembus benda langit. Aura tajamnya terseret ribuan mil di belakangnya. Anehnya, auranya tidak rusak dan agresif. Itu mengalir bebas dan alami. Dia juga tidak mencoba mengerahkan auranya secara penuh atau membiarkannya menjadi pembohong. Beberapa pengguna pedang juga memiliki aura yang sangat besar, seperti reservoir berisi udara. Jika perlu, mereka akan melepaskannya dan membiarkannya mengamuk di 9 langit. Sebaliknya, aura pemuda ini tampak alami dan alami, mirip dengan arus sungai yang selalu mengalir. Dia tidak perlu melepaskannya secara aktif. Oleh karena itu, penonton justru merasa nyaman, bukan sensasi biang keringat seperti biasanya. Sabre Sein pengamat air, seseorang langsung mengenalinya. Dia di sini. Apakah dia kembali dari liburannya atau apakah dia menjalani sesi kursus yang baik? Kedatangannya menimbulkan kehebohan. Orang ini benar-benar sebanding dengan 8 formasi Kaisar Sejati, tidak, bahkan mungkin 1 tingkat lebih tinggi. Seorang yang terlibat dengan tua berkata dengan sentimental. Pemuda terkenal ini adalah penerus Waterfront. Beberapa orang bahkan percaya bahwa dia sudah menjadi Master Pavilion tetapi sekte tersebut belum mengumumkannya secara terbuka. Dia mungkin anggota generasi muda terkuat saat ini. Dia tidak memiliki gaya penyendiri yang sama seperti Jia Nyao atau menikmati ketenaran Kaisar Sejati 8 formasi, dia hanyalah pedang, tidak terkendali dan tinggi. Hampir semua orang di 9 rahasia pernah mendengar tentang 8 formasi Kaisar Sejati sebelumnya. Dia juga menghabiskan sebagian besar waktunya di sistem. Namun hal ini tidak terjadi pada Sabre Sein.
Dia lebih suka berkeliling dunia hanya dengan pedangnya sebagai pendamping. Inilah alasannya dia tidak menetapkan kaisar. Namun, bagi sebagian besar orang khawatir, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih selain sistem mereka sendiri. Bagaimanapun juga, kembangkan hukum manfaat sistem di Tanah Dao mendapat manfaat dan efisiensi tambahan. Itu sebabnya kaisar lebih suka melatih 9 rahasia. Meski berada jauh dari rumah, Saber Sein tetap memiliki prestasi yang luar biasa. Semua orang percaya bahwa dia bisa berperang melawan kaisar. Dia pernah bertanding melawan Jade Break dan Pureswat True Emperor sebelumnya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah dua kaisar terkuat dari generasi muda di Imperial Lineage, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia juga bisa menghadapi 8 formasi kaisar sejati. Seorang pakar tua memuji, Jade Break adalah kaisar Li saat ini dan Pureswat berasal dari Mu. Salah satu dari mereka saat ini lebih kuat dari 8 formasi kaisar sejati. Selama perjalanannya melintasi dunia, Saber Sein telah berdebat dengan kedua kaisar ini sehingga dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia menempuh jalur dewa sejati dan bukannya jalur kekuasaan, tetapi dia masih bisa menghadapi para kaisar. Kaisar sejati formasi 8 telah bertarung melawan yang abadi sebelumnya tetapi tidak melawan kaisar lainnya, jadi dia kurang berpengalaman dibandingkan dengan Santo Pedang di bidang ini. Itu sebabnya masyarakat memiliki penilaian yang tinggi terhadap Santo Pedang. Mereka percaya bahwa dia adalah salah satu kandidat terbaik untuk menjadi raja berikutnya. Sayangnya, ia tampak kurang tertarik pada tahta dan tidak pernah menyatakan pendiriannya. Pedang Orang Suci menyelamatkan atmosfer di 9 pegunungan yang terhubung dengan Tiba. Rasa sesak napas sedikit bisa ditoleransi. Pedang niat besarnya yang membentang ribuan mil membuat orang lain sangat kagum. Meskipun dia masih memiliki jalan yang harus dilalui sebelum berada di level yang sama dengan para Eternals teratas, itu hanya masalah waktu. Orang suci itu melanjutkan perjalanan ke selatan sampai dia mencapai Gunung Great Desolate. Kerumunan tentu saja tertarik dengan hal ini karena mereka langsung memikirkan Putri Liu Chuqing. Apakah aku melihat ini dengan benar? Paviliun tepi laut ingin mendukung raja. Salah satu spekulan merenung setelah melihat tujuan pertama orang suci itu di 9 hubungan. Bagaimanapun, Waterfront adalah satu-satunya di antara 5 negara yang menepati perjanjian itu. Putri mereka telah mengikuti dan bersedia menikah dengan raja. Mungkin selama ini selalu berpihak padanya. Saya tidak yakin. Seorang leluhur dengan jaringan informasi yang baik dengan lembut menutupi kepalanya, sang putri sendiri ingin menepati janjinya dan mendapat perlawanan keras dari beberapa leluhur. Sabre Sein sangat menyayanginya, mungkin itu sebabnya dia datang mengunjunginya. Itu masuk akal. Teman lamanya mengangguk karena jika Waterfront memihak raja sejak awal, mereka akan bergerak untuk membantu selama pemberontakan daripada menunggu sampai dia kehilangan segalanya tanpa ada nilai yang bisa dibicarakan. Jika dia menyayanginya seperti rumor yang beredar, apakah dia akan membiarkan menikah dengan seseorang seperti raja atau akankah dia menyembunyikannya? Orang lain bertanya-tanya. Hal ini membuat orang saling melirik. Tentu saja, beberapa orang hanya menginginkan hal ini terjadi. Orang suci itu tidak terpecah dalam kalangan generasi muda, menurutku raja tidak bisa lolos dari kematian terlepas dari kemampuannya. Seorang jenius muda berkata dengan getir. Kepahitan itu bisa dibenarkan karena penghinaan yang dideritanya di hutan batu. Bagaimana mungkin mereka tidak bermusuhan dengan raja? Orang suci itu berkumpul di puncaknya dan berdiri di luar istana yang terbuat dari batu dan batu. Dia tidak repot-repot mengetuk dan menerobos masuk, melangkah masuk tanpa peduli di dunia seolah-olah ini tempatnya. Para penonton menahan napas, menunggu terjadinya pertarungan antara dia dan raja. Semua mata tertuju pada pintu sekarang. Sementara itu, Li Qiye dengan santai duduk di dalam dan tidak bereaksi keras terhadap penyusup yang tiba-tiba itu. Chuqing dengan cermat merebus teh untuknya seperti seorang istri yang berbudi luhur. Kakak senior, dia mendongak dengan sedikit kegembiraan dan kekaguman. Tuan bilang kamu ada di sini jadi aku datang untuk melihatnya. Dia mengungkapkan senyum penuh kasih sayang setelah melihatnya. Sejak masa mudanya, dia memperlakukannya sebagai saudara perempuan sejati dan selalu menjaganya. Kapan kamu kembali? Dia dengan senang hati bertanya. Beberapa waktu yang lalu, hanya untuk menemukan harta karun kita, kakak muda tidak sama, jadi aku datang mencarimu. Dia tersenyum.
Saya baik-baik saja saat ini, Anda tidak perlu khawatir, kakak senior. Dia malu tersenyum malu. Orang suci pedang itu menghela nafas dengan lembut, apalagi yang bisa dia katakan. Setelah menandatangani perjanjian pernikahan, dia dengan keras menolaknya dan berjanji dengan leluhur tertinggi mereka. Sayangnya, sekte tersebut tidak punya pilihan dalam situasi seperti ini. Siapa yang berani melawan Lucidity King? Matanya berlangganan pada Li Qiye dan menjadi seterang dua lampu ilahi. Orang-orang akhirnya bisa merasakan kemampuan yang menakutkan pada saat ini, seperti pedang yang meninggalkan sarungnya, mampu membunuh segala sesuatu yang dilewatinya. Pandangan tajam itulah yang menjadi sumber rasa takut. Sayangnya, Li Qiye duduk di sana, sama sekali tidak mempengaruhi. Kamu sangat beruntung bisa menikahi kakak mudaku. Mata dapat merusak abrik dunia dan menyebabkan kekacauan primordial lagi. Aku tahu. Li Qiye menyesap tehnya dan tertawa kecil. Dia adalah permata di Waterfront Pavilion, jadi kami akan menghormati keputusannya. Orang suci itu berkata dengan dingin, tetapi jika dia mengalami keluhan atau keluhan apapun, bahkan yang terkecil sekalipun, saya tidak peduli apakah Anda adalah raja atau favorit surga, saya akan menjadi orang pertama yang ikut campur dan Anda harus menjawab, ke pedangku. Dia terkejut dengan pedangnya dan melepaskan niat pedang yang ganas. Energi pembunuh yang agung ini sangat menggetarkan. Cukup tajam. Li Qiye tersenyum dan memuji, namun, wanita yang berada di sisiku beruntung, aku selalu memanjakan mereka. Hah, orang suci itu tidak menyetujui tanggapan ini. Chuqing mulai menganjurkan setelah melihat potensi konflik, saudara senior, yang mulia telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia tersipu setelah selesai dan memerintahkan kepalanya. Orang suci itu melirik ke arah junior sisternya, lalu ke arah Li Qiye yang acuh tak acuh. Dia menghela napas lagi dan memaksakan senyum, kamu sudah memihak dia sebelum menikah, aku tidak bisa membayangkan seperti apa kamu nanti setelahnya. Kakak senior, goda aku lagi dan aku akan mulai mengabaikanmu. Kata gadis pemalu itu. Dia memegangi kepalanya sebelum menatap Li Qiye dengan dingin, dia adalah gadis terbaik di dunia, sebaiknya kau melakukan dia dengan baik atau aku akan mengambil nyawa anjingmu. Kamu tidak perlu memberitahuku dua kali. Li Qiye menjawab dengan santai. Orang suci itu memandang ke arah Chuqing yang selama ini dia dianggap sebagai adik perempuan sejati, saya di sini terutama untuk melihat bagaimana kabarmu dan apakah ada orang yang mengganggumu. Beritahu saya jika ada yang berani dan saya akan mendukung Anda. Aku tahu, dia mengangguk, senang dengan ikatan kekeluargaan. Orang suci itu segera pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Li Qiye. Chuqing menoleh ke arahnya dan khawatir Li Qiye akan merasa kesal, yang mulia, kakak seniorku tidak memiliki niat buruk. Dia sudah seperti itu sejak kami masih muda, sangat protektif terhadap saya. Benar, Li Qiye dengan lembut memanjangkan rambutnya dengan penuh kekaguman. Semua penonton sudah tidak sabar menunggu di luar. Setelah orang suci itu masuk, dia melepaskan niat pedangnya. Setiap helainya terasa dingin dan syarat dengan energi mematikan, menyebabkan kepadatan orang bergidik. Apakah dia akan menyerang? Jantung semua orang berdetak kencang. Para pemuda yang dipermalukan oleh Li Qiye diam-diam merayakannya. Dia pasti akan mengejutkan dunia. Seorang pemuda tidak sabar melihat orang suci itu menjatuhkan raja dan membebaskan mereka dari kemarahan ini. Namun, niat pedang itu datang dan pergi dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Sepertinya dia tidak melakukan apapun, itu mungkin hanya peringatan karena dia mencintai putri tepi laut. Seorang master berpengalaman membaca situasi dengan sempurna. Benar saja, orang suci itu keluar dari aula dengan tampilan alami, tanpa haus darah. Orang-orang dapat melihat bahwa dia tidak menyerang. Para pemuda kecewa dan menghela nafas, mengira raja beruntung kali ini. Sepertinya Waterfront Pavilion tidak mendukung raja, tapi mereka juga tidak akan melawannya. Seorang lelaki tua di dekatnya bersambung,